Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan membahas feedback dari para subscriber ataupun penonton Andrik Channel, ya, Tax Mentor, Q&A perpajakan, Anda bertanya, saya menjawab guys, terkait dengan PMK 89, PMK 010 2020. Oke, kita langsung mulai saja dengan pertanyaan pertama guys. Ini dari Surabaya ya, dari tim dari Surabaya. Oke, terkait PMK 89, PMK 010 2020. Misal di sini ada perusahaan seleb kopi. Jadi jual biji kopi hasil selepan atau giling, guys. Dan selama ini PKP sudah melakukan penerbitan faktur pajak PPN 10% dari DPP. Selama ini berarti dari harga jual ya guys ya. Apakah DPP adalah harga jual dengan aturan ini? Apakah dengan aturan ini bisa berubah menjadi menggunakan atau pakai nilai lain sebagai dasar penyerahan hasil pertanian terkait dengan biji kopi yang telah diseleb tersebut? Dan berapa PPN-nya? Lalu bagaimana cara menentukan nilai tersebut? Terima kasih. Oke, dari Yuni Surabaya. Nah, sebelum kita ke sana guys ya, yang namanya PMK ini kan ada semacam peruntukan nih buat siapa gitu ya. Kita akan lihat dulu guys PMK-nya, terutama di pasal 2 PMK 89 tahun 2020 ini guys. Di sini disebut guys, atas penyerahan BKP berupa barang hasil pertanian tertentu oleh PKP dikenai PPN. Rincian barang hasil pertanian tertentu pada ayat 1 tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, kita cek pasal 3-nya dulu guys. DPP untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat menggunakan nilai lain. Oke, dalam hal pengusaha kena pajak memilih untuk menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, nilai lain atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu tersebut ditetapkan sebesar 10% dari harga jual. Jadi, kalau begitu DPP-nya kan 10% dari harga jual. Oke, dikalikan lagi PPN 10%. Jadi tarif efektif 1% ya guys. Jadi PPN-nya 1% dari harga jual. Oke, ini menjawab pertanyaan Ibu Im tadi nih. Bagaimana cara ngitungnya ya seperti ini ya. Nah, yang lebih penting dari itu guys, sebenarnya peruntukannya dulu nih. Ini buat siapa sih sebenarnya? Ya, kan tadi disebut sesuai dengan lampiran huruf A PMK-nya. Nah, kita lihat di sini untuk kopi ya guys ya. Kopi di sini komoditasnya adalah kopi berupa buah ya guys. Oke, kemudian prosesnya, nah ini penting nih guys. Prosesnya adalah dipetik, diperam, dikupas, fermentasi atau tanpa fermentasi, dikeringkan untuk biji kopi kering. Dipetik, diperas, dikupas, fermentasi, atau tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai untuk biji kopi sangrai. Oke guys? Jadi di sini jenis barangnya adalah masih berupa kopi. Nah, kembali lagi ke tadi, Bu Im tadi ya. Kepada Bu Im tadi. Apakah dengan diseleb tadi masih berupa biji kopi? Soalnya kalau melihat dari definisi seleb guys, itu berubah jadi tepung gitu loh. Kalau ternyata bukan biji kopi, maka Bu Im tidak bisa menggunakan atau bukan diperuntukkan bagi komoditas kopi buah tadi untuk menggunakan nilai lain sesuai dengan PMK 89 ini. Tapi kalau ternyata guys, biji kopi yang tadi dibilang diseleb oleh Bu Im tadi masih dalam kategori dipetik, diperam, dikupas, fermentasi tanpa fermentasi, dikeringkan atau disangrai,
berupa biji kopi kering, ya. Jenis barangnya bisa berupa biji kering atau berupa biji kopi sangrai. Maka masuk guys kategori ini. Oke, masuk dan dia dapat menggunakan, sekali lagi dapat menggunakan nilai lain sebagai DPP. Jadi kalau tidak masuk, ya berarti nggak masuk PMK 89 ini guys. Berarti PPN-nya tetap 10% dari harga jual, DPP-nya harga jual gitu. Oke guys ya, jadi memang ini kalau kita baca aturan pajak nih benar-benar apakah saya masuk kategori yang ada di sini? Kalau enggak, ya mohon maaf. Tapi kalau misalnya ternyata masuk, masih berupa kopi tadi ya, biji kopi, biji kopi kering atau biji kopi sangrai. Tapi kalau ternyata hasil selapnya itu berubah menjadi tepung, ya kalau berubah menjadi tepung ya berarti nggak masuk kategori dan proses yang barusan guys. Oke, ya gitu ya. Nah, oke. Jadi cara ngitungnya udah tadi ya. Kalau ternyata itu masih berupa kopi ya, pertanyaan ini. Jadi kalau ternyata sudah berubah menjadi tepung berarti nggak masuk sini ya. Jadi kalau ternyata masih biji kopi, berupa biji kopi ya hasil akhirnya, kopi kering atau kopi sangrai, masuk. Oke, jadi kalau misalnya masuk guys, untuk biji kopi ini, maka bisa menggunakan nilai lain. Ya, PPN-nya berarti tarif efektif 1%. Oke, menentukan nilainya ya berarti tadi ya, kan tadi DPP-nya kalau masuk ya guys ya, berupa biji kopi kering atau biji kopi sangrai, berarti DPP-nya adalah 10% dari harga jual, dikalikan lagi PPN 10%. Maka tarif efektifnya 1%, jadinya PPN terutang 1% dikali harga jual. Oke, itu untuk terkait kopi ya. Pertanyaan Bu Im dari Surabaya. Selanjutnya guys, dari Pak SM di Jakarta. Bisa share dikit Pak, bagaimana dengan supermarket, mau supermarket gitu ya, yang menjual barang-barang hasil pertanian. Karena menurut Pak SM ini tidak berpengaruh karena tetap dikenakan PPN 10% dari harga jual. Oke, ya ini kan penentuan DPP nilai lain ya guys ya. Apakah supermarket ini yang menjual kopi juga masuk kategori ini? Bila kita balik lagi guys ke lampiran ya, kembali ke masalah ini ya. Tapi mohon maaf tadi Pak SM tidak bilang barangnya apa ya. Ya kalau misalnya dia ternyata menjual barang hasil pertanian ya. Oke, di sini yang kita perhatikan sebenarnya guys, di sini kan bicara proses. Ya nggak sih? Nah, kalau bicara proses di sini, barang hasil pertanian ini ya arahnya sebetulnya memang ke para petani. Arahnya ke para petani. Oke, karena di sini kalau kita perhatikan ya, contoh di sini kakao misalnya, buah. Prosesnya adalah dipetik, diperam, dikupas, fermentasi, tanpa fermentasi, dikeringkan. Jenis barangnya biji kakao kering, fermentasi non fermentasi, kulit, sekam, selaput, selainnya, komposnya, serta limbah. Ya, ini memang benar-benar petaninya, pihak yang memang menanam gitu ya, dan akhirnya jadi hasil pertanian gitu kan, kemudian dijual gitu kan. Ya kalau misalnya sudah tangan keberapa dari petani, misalnya udah gitu ke pedagang pengumpul, ngumpul baru ntar akhirnya dibeli oleh supermarket gitu kan ya. Ya tentunya nggak masuk kategori ini. Sayangnya memang kalau kita balik lagi ke peraturannya ya, di sini memang nggak secara detail ya, di PMK 89 ini tidak secara detail ini buat siapa gitu kan. Ya, di sini hanya dibilang atas penyerahan BKP berupa barang hasil pertanian tertentu oleh PKP. PKP di sini kan bisa aja supermarket gitu loh. Oke, dikenai PPN. PPN-nya barangnya tadi ya, tapi kalau kita perhatikan di PMK 89 lampiran huruf A tadi kan ada proses ya. Arahnya ke petani. Ya, oke. Tapi sayangnya di sini tidak disebut siapa mereka ini gitu kan ya. Oke guys, nah sekarang kita cek ke bentar ya. Kita cek ke pasal 6. Nah, ini dia.
atas penyerahan barang hasil petani tertentu yang menggunakan nilai lain sebagai DPP kepada badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dilakukan pemungutan PPN. Badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang memperoleh barang hasil pertanian tertentu dari pengusaha kena pajak yang dalam penyerahan yang bukan lain ditunjuk sebagai pokok PPN. Nah, ini ada pihak keduanya nih, dari petani ke badan usaha yang melakukan pengolahan. Oke, kalau melihat proses tadi di lampiran huruf A, lampiran PMK ini, di situ tidak ada masalah pengepakan. Oke guys, makanya saya berani bilang bahwa ini arahnya sebenarnya ke petani. Cuman sayangnya memang tidak ada ketegasan. Siapa PKP yang menjual barang hasil pertanian ini gitu loh. Ya jadi makasih sekali Pak SM sudah melontarkan isu ya terkait dengan supermarket ini gitu loh. Karena ya itu tadi ya, kan balik lagi ke proses barusan tidak ada pengepakan guys. Sementara kan supermarket kan barangnya itu sudah digepak dan akhirnya dijual ke end user. Nah kalau ngelihat aturan ini dari yang menggunakan nilai lain gitu ya, which is semestinya dia adalah petani gitu ya, dijual kepada industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, oke, nah, diolah di situ, apakah nanti berubah bentuk dari tadinya biji, misalnya kopi gitu ya, berubah menjadi tepung kopi kan gitu kan ya. Nah, ntar baru akhirnya next stage berikutnya adalah entah kepada agen atau dari si industri pengolahan ini langsung kepada supermarket kan bisa aja. Tapi saya setuju dengan PSN. Ya, jadi tidak berpengaruh aturan ini bagi para supermarket yang itu adalah ujungnya nanti langsung menjual kepada end user. Oke, itu guys terkait dengan PMK 89 ya, ada dua isu di sini dan menurut saya isunya bagus ya dua-duanya ya. Yang pertama tadi kopi, selop gitu ya, apakah masuk atau tidak. Kalau masuk masih berupa biji kopi kering atau biji kopi sangrai, maka masuk, bisa menggunakan DPP yang lain. Apakah kalau dijual supermarket itu termasuk PKP yang menyerahkan barang hasil pertanian? Ya, kalau melihat proses dari lampiran huruf A, PMK 89, semestinya ini bukan buat para pedagang perantara lainnya. Ini mestinya dari tangan pertamanya di sini pihak yang menghasilkan barang pertanian. Oke guys, begitu saja Tax Mentor kali ini terkait dengan PMK 89. Nantikan video Antik Channel berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, like, dan juga share guys video Antik Channel ini. Yang belum subscribe guys, jangan lupa subscribe, oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.